Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita boleh datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Setelah malam kita beristirahat, dan pagi ini kita bangun, dan sebelum melakukan segala aktivitas kita boleh datang kepadanya, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, juga mendengarkan kebenaran firman. Pembacaan kita dari Matius pasal 8, ada beberapa hal yang akan kita lihat secara khusus bagaimana kesembuhan ilahi itu terjadi ya. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, beberapa hal yang akan coba kita melihat. Pertama, ya, waktu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya, kita baca bersama-sama ayat 1, 2, dan 3. Ya, Matius pasal 8 ayat 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam bagian ini orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta itu identik ya pada zamannya Yesus, identik orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Ya. Nah, waktu dia datang kepada Tuhan, berarti dia menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, dan dia rindu supaya dia mengalami kesembuhan. Ya. Nah, di dalam kerinduannya kita lihat ada unsur iman atau suatu keyakinan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Tetapi yang menarik adalah perkataannya, dia tidak meminta, "Tuhan, sembuhkanlah aku," bukan. Tetapi ini kalimat ini ada satu kerendahan hati datang kepada Tuhan, ya, meminta Tuhan yang berbelas kasihan kepada dia, dan dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau." Jadi dari pernyataannya bukan, "Tuhan, aku minta supaya Engkau menyembuhkan," enggak. Tapi jika Tuhan mau. Jadi dia lebih bersandar kepada Tuhan Yesus, memohon belas kasihan Tuhan, dan apakah Tuhan mau menghendaki dia sembuh atau tidak. Jika Tuhan mau, ya, bukan masalah bisa atau tidak bisa. Dari pembicaraan orang yang sakit kusta tampak jelas ya bahwa dia yakin sekali bahwa Yesus punya kemampuan untuk itu. Hanya masalahnya mau apa enggak dia, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Maka dia bilang, "Jika Tuhan mau." Nah, ini adalah satu permohonan, ya, permohonan daripada orang yang sakit kusta kepada Yesus, jika Tuhan mau. Nah, menarik adalah respon daripada Yesus ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Aku mau. Nah, pertama kita melihat memang dari orang yang punya iman, yang dia sakit dan punya iman datang kepada Yesus dengan permohonan. Dan juga kita lihat dari sisi Yesus, Yesus yang mau. Jadi kesembuhan itu ya juga dari kemauannya Yesus atau kerelaannya Yesus atau kesediaannya Yesus untuk menyembuhkan, untuk mentahirkan orang itu. Dan respon Yesus adalah, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, seketika itu juga, jadi ketika Yesus berkata, "Aku mau," ya, "Jika engkau mau Tuhan," dan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi Tuhan menghendaki supaya orang ini juga menjadi tahir, dan orang ini datang kepada Yesus dengan permohonan supaya dia tahir, supaya dia sembuh. Dan seketika itu juga dikatakan firman Tuhan, ya, tahirlah orang itu dari kustanya. Ya, saudara dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang
sangat indah sekali. Jadi kalau kita melihat dari orang yang sakit kusta, ada satu permohonan ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan ya, jika engkau mau. Nah, kemudian di bagian lain tentang kesembuhan ketika ada ya seorang hamba dari seorang perwira. Nah, yang menarik di sini bukan orang yang sakit yang datang, tapi perwira. Ya, jadi yang kita melihat bahwa kesembuhan itu bisa terjadi karena ada orang yang beriman yang datang kepada Yesus, yang memohon kepada Yesus untuk kesembuhan orang yang sakit. Ya, kalau yang penyakit kusta dia sendiri yang datang kepada Yesus. Nah, di ayat 5 dan 6, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit, di rumah karena sakit." Ya, diberitahu bahwa hamba anak buahnya, bawahannya ya istilahnya ya, budaknya atau pembantunya begitu ya. "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit, di rumah karena sakit." Ya, di rumah karena sakit. Sakitnya sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Jadi sakit lumpuh nggak bisa jalan kan, nggak bisa dibawa. Ya, tidak berbicara orang yang sakit lumpuh ini punya iman atau tidak dibahas di sini, tidak ditarakan. Tetapi yang beriman di sini jelas sekali adalah perwira ini. Dan ternyata perwira ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Ya, dan dia punya iman. Nah, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Jadi dia punya pengenalan terhadap Yesus luar biasa. Siapa sih aku ini? Padahal dia seorang perwira. Siapa sih aku ini? Aku ini nggak ada apa-apanya, Tuhan. Aku nggak layak. Ya, aku orang berdosa. Jadi rumahku nggak layak lah. Ya, oh bagaimana hal yang mulia, yang wah luar biasa datang ke rumahku yang sangat-sangat tidak ya tidak kudus ya, tidak ya bagus katakan begitu, atau tidak layak, tidak pantas lah kepada seorang yang luar biasa begitu. Jadi ada kerendahan hati dari seorang perwira. Nah, yang menarik adalah ketika Yesus berkata akan datang ke rumahnya dan hamba itu berkata, "Nggak usah ya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi nggak usah repot-repot ke rumah, nggak usah datang ke rumah, karena Engkau berkuasa Tuhan. Hanya berkata sembuh, sembuh. Ya. Nah, perwira ini paham sekali tentang kekuasaan daripada Yesus. Maka dia melihat kepada dirinya sebagai prajurit, sebagai seorang perwira. Dia punya atasan. Nah, ketika atasan berkata, "Kerjakan ini," maka kerjakan, "datang ke sini," maka ia akan datang. Nah, dia sebagai perwira punya anak buah, punya bawahan. Kalau dia perintahkan bawahannya pasti terjadi. Ya. Ayat 9. "Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka datang. Maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Oh, jadi posisi Yesus bagi seorang perwira ini adalah komandan tertinggi. Ya, jadi dia adalah panglima kira-kira. Kalau panglima ngomong, siapa yang tidak bisa, siapa yang mau yang tidak mau menerima, siapa yang mau membantah? Nggak ada. Jadi hierarki dalam militer kan begitu. Kalau sudah komandan yang bicara, semua harus turun. Jadi Yesus diposisikan sebagai pemegang komando. Ngomong apa pasti jadi. Jadi iman daripada perwira ini luar biasa. Nah, ini yang dinilai oleh Yesus terhadap orang ini. Ayat 10 berkata begini, "Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini
tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, di antara orang Israel nggak punya loh iman seperti ini. Jadi seorang perwira yang bukan orang Israel punya iman yang dahsyat. Dia bisa dia mengetahui siapakah Yesus. Dia kenal Yesus, dia tahu posisi Yesus, dan dia pun menyerahkan diri kepada Yesus. Kalau dia sebagai bawahan, Yesus adalah sebagai panglima tertinggi. Jadi kalau panglima berbicara harus didengar dan harus dilakukan apa yang dikatakan oleh panglima itu. Jadi dia berkata, Tuhan tidak usah ke rumah, bicara saja sekarang pasti terjadi. Jadi ini sesuatu iman yang luar biasa ya. Pengenalannya akan Tuhan Yesus tidak perlu diragukan lagi. Ya, dia sungguh-sungguh percaya. Nah, lalu ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah, dikembalikan kembali, bukan Yesus berkata, saat ini, lumpuh, lenyah, dan orang itu berdiri. Bukan itu yang Yesus katakan, tapi dia berkata kepada perwira itu, jadi seperti yang kau percaya. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Berarti waktu Yesus berkata kepada perwira ini, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi yang dipercayai oleh perwira ini adalah hambanya sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Apa sih yang kau percaya? Nah, jadi pada saat Yesus berbicara seperti itu, sang perwira percaya bahwa hambanya akan sembuh. Maka pada saat itu juga sembuh hambanya. Dan kesembuhan itu terjadi karena Yesus yang menyembuhkan. Dan perwira ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Jadi waktu dikatakan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, tidak diceritakan di sini, tapi fakta bahwa hamba itu sembuh. Berarti perwira itu berkata, aku percaya dia akan sembuh oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena kuasa Yesus aku percaya, dan terjadi. Maka hambanya sembuh. Jadi di sini kita melihat unsur yang kedua yang membuat si lumpuh sembuh, yaitu hamba dari perwira, karena perwira punya iman. Jadi bukan yang sakitnya yang datang kepada Yesus, tapi orang lain yang datang kepada Yesus karena punya iman bahwa orang yang lumpuh ini akan sembuh. Dengan kata lain begini, bisa saja ada orang-orang yang sakit di sekitar kita atau datang minta kepada kita untuk kita doakan. Kitanya yang harus punya iman, datang kepada Yesus dan memohon, Tuhan sembuhkanlah orang ini dari sakit penyakitnya. Jadi iman kita yang membawa orang yang sakit itu kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus menyembuhkan oleh karena iman kita. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi ketika kita berdoa meminta kepada Yesus apa yang kita imani. Jadi bisa Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi apa yang kita imani, apa yang kita percayai daripada Tuhan, yang akan Tuhan lakukan dalam permintaan kita. Misalnya perwira ini datang, motivasinya jelas supaya kesembuhan terjadi buat hambanya. Jadilah sesuai dengan percayamu, dan itu pun terjadi. Jadi hal yang kedua yang kita lihat, orang lain membawa orang yang sakit kepada Yesus, dan yang punya iman adalah orang yang datang kepada Yesus itu, bukan orang sakitnya. Nah, kemudian yang berikut kita lihat ada kesembuhan yang Yesus lakukan, dan ini adalah mutlak gerakan daripada Yesus sendiri. Ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat. Perhatikan, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Jadi tidak dijelaskan ibu mertua Petrus yang memohon,
atau Petrus yang memohon, bukan. Tapi ketika tiba di rumah Petrus, Yesus pun melihat. Jadi ini adalah mutlak dari Yesus sendiri yang melihat orang itu, yang memperhatikan dan yang mau supaya ibu ini sembuh. Ya, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Jadi ini unsur kesembuhan mutlak dari Yesus. Ya, Yesus yang melakukannya. Nah, tentu ada maksud Tuhan Yesus juga kenapa disembuhkan ibu mertua Petrus pada saat itu. Dan hasilnya apa yang terjadi? Ibu itu melayani, ya, dan juga orang melihat peristiwa itu, dan akhirnya membawa juga orang-orang sakit kepada Yesus. Di ayat 16 dan 17 berkata begini. Kita baca bersama-sama 16 dan 17. 1, 2, 3. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi kemudian orang-orang membawa orang sakit. Ada dua jenis penyakit kalau kita lihat di sini, adalah medis dan non medis, ya. Jadi non medis itu bukan karena bakteri, virus, kelemahan, enggak, tapi karena pekerjaan roh jahat. Ya, jadi ada orang sakit dan itu karena roh jahat yang mengerjakan penyakit itu. Ya, maka roh jahat harus diusir. Nah, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Ya, mengusir roh-roh itu. Jadi kalau ada orang yang terikat oleh karena kuasa kegelapan, oleh karena ikatan setan, ya, setan yang mengikat sehingga orang itu kerasukan, dikuasai oleh setan, maka Yesus sanggup mengusir roh-roh jahat itu. Nah, pelayanan ini masih terus terjadi sampai sekarang. Ya, kita bisa mengusir roh jahat, ya, mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Ya, tentu ketika orang atau kita mengusir roh jahat, ya harus ada iman, ya. Jadi firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Jadi pelayanan ini terus masih dilakukan sampai sekarang oleh hamba-hamba Allah, oleh orang percaya yang dipakai oleh Tuhan. Nah, pada saat Yesus ada bersama dengan murid-murid, nah, Yesus sendiri yang mengusir roh-roh itu. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat apa? Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Nah, jadi ini ada yang sakit, ya medis, ya, demam seperti itu, ya, flu, batuk, ya, ya banyak hal kelemahan fisik kita, apapun jenis penyakit dapat Yesus sembuhkan. Ya, bahkan mungkin dokter berkata nggak ada obatnya lagi, ini tinggal menunggu waktu. Bisa saja dokter karena kelemahan medis, ya, berkata seperti itu, tetapi Yesus kuasanya sanggup menyembuhkan, ya. Jadi Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit medis dan non medis, ya, sampai sekarang. Amin. Ya, sampai sekarang Yesus mampu menyembuhkannya, sanggup menyembuhkannya, dan ini dikerjakan oleh orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya, umat pilihan Allah, hamba-hamba Allah, ya, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran ini tentang kesembuhan. Yang pertama, ya, kita coba melihat bagaimana kesembuhan itu terjadi, ya. Pertama, kita lihat bahwa orang yang sakit yang datang kepada Yesus, orang yang sakit itu punya iman. Ya, unsur iman memang, ya. Datang kepada Yesus, dia tahu siapa Yesus dan dia percaya sanggup menyembuhkannya. Jadi orang yang sakit datang kepada Yesus. Ya, bagi kita yang sakit, datanglah kepada Yesus. Mohonlah, ya, kepada Dia, kepada Yesus, bahwa Dia, ya, sanggup menyembuhkan. Kita
memohon kepada Dia, kita meminta, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, ya kalau kita melihat bukan yang sakit tapi orang lain yang punya iman. Ya, orang lain. Jadi kalau kita tahu ada orang-orang yang sakit, ya kita punya iman, kita berdoa, orang itu bisa sembuh. Ya, kita mengasihi orang-orang lain dan orang itu sedang sakit yang kita kasih dan kita mau supaya dia sembuh, maka kita yang beriman datang kepada Yesus. Jadi orang lain yang beriman membawa orang yang sakit di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan, maka kesembuhan terjadi. Jadi jadilah sesuai dengan imanmu, iman yang membawa orang yang sakit itu. Dan yang ketiga adalah kalau kita lihat dari Yesus sendiri yang bertindak. Ya, Yesus sendiri ketika dia melihat ibu mertua Petrus yang sakit, dia langsung datang tanpa ada, ya di situ kita melihat ibu mertua Petrus memohon atau Petrus sendiri memohon, tidak, tetapi Yesus menyembuhkannya. Ya, jadi unsur ini kita lihat bagaimana supaya kesembuhan itu terjadi. Ya, utamanya memang kita lihat di sana ada iman dan Yesus sendiri yang mau menyembuhkan. Dan hal yang kedua yang kita lihat, kesembuhan apa saja yang bisa Yesus lakukan kepada orang yang sakit. Ya, kesembuhan apa saja bisa, ya medis dan non medis. Jadi apapun segala sakit penyakit kita, jangan ragu-ragu datang kepada Tuhan. Apapun sakit orang lain yang kita kasihi dan kita mau dia sembuh, ya datang juga kepada Tuhan. Jadi kalau itu pekerjaan kuasa kegelapan, ya Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau itu hal medis, ya karena ada kelemahan tubuh kita, ya jenis penyakit yang datang ya menggerogoti kesehatan kita, ya Yesus sanggup, ya Yesus sanggup menyembuhkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus bahwa Dia Tuhan kita, ya seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu, mari datang kepada Yesus. Apapun penyakit kita, ya medis dan non medis, datang kepada Dia. Jangan ragu-ragu, ya percaya kepada Dia. Dia Allah, Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.